Penjelasan berikutnya, wal qismus tsani ma tusannu fihil jama'atu. Model sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah. Apa saja? Satu, wahwa sholatul aidaini, yaitu sholat 2 hari raya. Maksudnya Idul Akbar. Maksudnya Idul Akbar itu hari raya besar kurban. Kemudian hari raya kecil yaitu hari raya Idul Fitri. Waktunya kapan? Waktunya ketika matahari terbit sampai matahari tergelincir. Berapa jumlahnya? 2 rakaat. Caranya yaitu dia takbir di rakaat pertama meskipun qadha. Kemudian setelah dia ini takbir, kemudian dia baca doa iftitah. Doa iftitah dulu. Setelah baca doa iftitah, dia takbir 7 kali. Ini kebanyakan orang-orang enggak iftitah dulu ya. Kalau menurut kitab Mu'in, iftitah dulu. Jadi Allahu Akbar taharum, takbiratul ihram, kemudian iftitah. Ya. Kabiron, setelah iftitah baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Sedangkan di rakaat kedua 5 kali. Tentunya ini takbir dulu baru a'udzu. Kalau a'udzu kan untuk baca Fatihah. Perhatikan, kalau takbir itu rafi'an yadaihi ma'a kulli takbiratin. Dia itu ngangkat tangan, setiap takbirnya ngangkat tangan. Setiap takbirnya ngangkat tangan. Ada batasan takbirnya enggak? Jawabannya ada. Kapan? Selama dia tidak mulai baca Fatihah. Kalau dia sudah baca Fatihah, ya tidak disunahkan untuk ngangkat tangan dan takbir. Kalau enggak disunahkan begitu, di rakaat kedua di qadha boleh enggak? Enggak boleh. Kalau di rakaat kedua nanti qadha, berarti kan 7 tambah 5 sama dengan 12. Nanti enggak boleh nanti. Bagaimana cara melakukan sholat hari raya ini? Wa fi lailatihima min ghurubis syamsi ila ayyuhrima al-imam. Kemudian setelah tadi diketahui caranya adalah baca takbir tadi, maka diketahui pula bahwa disunahkan untuk membaca takbir di malam hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu sunnah. Kapan? Ketika maghrib datang. Sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram sholat hari raya. Jadi sampai jam 6:30. Jadi disunahkan untuk membaca takbir. Kemudian sunnah pula baca takbir ini sehabis sholat. Sehabis sholat. Jadi setiap habis sholat disunahkan baca takbir juga. Khusus untuk hari raya besar, hari raya kurban, itu sunnahnya mulai dari tanggal 9 subuh. Bukan tanggal 10-nya. Mulai tanggal 9 subuh-subuh itu sampai matahari terbenam waktu asar hari Tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari takbir terus. Meskipun habis sholat jenazah. Meskipun habis sholat jenazah. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah itu juga disunahkan untuk baca takbir itu. Sampai kapan? Sampai dia melihat hewan ternak disembelih atau mendengar suaranya sudah mulai siap-siap untuk disembelih. Jadi kalau pada tanggal 10 itu tidak sampai imam sholat tapi sampai nyembelih korban. Beda ya. Jadi perbedaannya itu satu, kalau hari raya kurban atau hari raya besar itu takbirnya mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Sedangkan kalau raya Idul Fitri mulai malam saja sampai imam sholat. Kemudian yang kedua, khusus untuk pas bulan hari rayanya
kalau hari raya kurban itu dari mulai malam sampai paginya itu waktu nyembelih kurban. Jadi meskipun habis sholat belum nyembelih kurban, kalau di sini kan ada semacam kayak tradisi sodakoan, itu masih disunahkan untuk takbir, sunahkan takbir sampai nyembelih kurban. Nah, yang perlu dibedakan yang ketiga adalah takbir yang ada di hari raya kurban itu takbirnya takbir dua, mursal dan takbir muqayyad. Bedanya apa? Takbir mursal itu takbir yang tidak terbatas, mau habis sholat, mau sebelum sholat, mau habis mandi, mau apapun disunahkan takbir dimanapun dan kapanpun, itu namanya mursal. Kalau muqayyad itu takbir yang dibatasi hanya setelah sholat. Nah, untuk hari raya Idul Fitri itu tidak punya takbir muqayyad, dia takbirnya hanya takbir mursal. Sedangkan kalau hari raya kurban takbirnya ada dua, takbir mursal dan takbir muqayyad. Artinya orang yang sholat Idul Fitri itu pada malam harinya takbir, itu takbirnya mursal. Kalau dia habis sholat kok takbir itu niatnya mursal, jangan yang muqayyad, karena nggak ada. Untuk takbir Idul Fitri nggak ada yang muqayyad, adanya mursal. Kalau kurban ada muqayyad dan ada mursal. Sudah, sekarang sholat sunnah yang kedua. Wa sholatul kusufaini. Sholat yang kedua yang sunnah jamaah adalah gerhana matahari dan gerhana rembulan. Minimumnya berapa? 2 rakaat, sama dengan sunnah zuhur, qobliyah ba'diyah. Kalau maksimalnya berapa? Kalau sempurnanya bagaimana? Sempurnanya sholat kusuf itu adalah ditambahin sedikit lah berdirinya, agak panjang dikit, qiraah baca Fatihah, baca Qur'annya agak panjang dikit, rukuknya agak panjang dikit juga. Ya, tapi masih 2 rakaat. Yang paling sempurna adalah dia itu 2 rakaat, tetapi dia membaca Fatihah di rakaat pertama, setelahnya itu baca surah Al-Baqarah. Jadi gerhana bacanya Al-Baqarah, kurang lebih ya 1 jam lah, seperempat, lalu 1 jam setengah. 1 jam setengah. Bacanya di rakaat pertama, jadi dia 2 rakaat. Sholat gerhana itu 2 rakaat. 2 rakaat, baca Fatihah, terus baca surah Al-Baqarah. Mau dipraktekkan? Nah, setelah Baqarah nanti kemudian rukuknya ini kadar kira-kira ya sekitar berapa tadi? 200 atau 100 ayatnya tadi, panjang itu. Terus sehabis rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah ini langsung baca Fatihah lagi. Dan sehabis Fatihah kemudian dia membaca surah lagi kadar 150-an ayat. Kemudian dilanjutkan lagi rukuk. Jadi cara gampangnya ini rakaat kedua macane Ali Imran. Kemudian dia sujud panjang sepanjang rukuk yang tadi pertama, kemudian kedua sepanjang rukuk yang kedua tadi. Kemudian di rakaat yang nomor 2 tapi berdiri yang nomor 3. Di rakaat kedua tapi berdiri yang nomor 3. Kemudian dia baca Fatihah, mudahnya baca surah An-Nisa. Kemudian dia rukuk, sekadar baca An-Nisa, kemudian bangun lagi, baca Fatihah, terus baca surah Al-Maidah. Mudahnya begitu. Terus dia rukuk sepanjang Maidah, kemudian sujud sepanjang An-Nisa dan sepanjang Maidah, baru dia salam. Loh kok panjang seperti itu, lama kenapa? Jawabannya menunggu gerhana selesai. Jadi gerhana ini jangan dibuat momennya hanya untuk melihat gerhana pakai kacamata atau pakai air yang diisi dengan yang ember diisi air kemudian dilihat, itu jangan seperti itu. Tapi momennya adalah untuk sholat. Saya pernah mempraktekkan ini ketika gerhana bersama dengan teman Pak Koroh. Wah, dia langsung ngantuk, terjatuh dengan sendirinya. Setelah itu cerita sama temennya, saya kan etok-etok tidur itu. Di samping dia cerita, wah parah sholat gerhana, baru kali ini saya merasakannya, kapok dah, nggak pingin lagi. Di khutbah ini awas, sholat gerhana ini dengan menggunakan khutbah. Khutbahnya dilakukan setelah sholat. Khutbahnya dilakukan setelah sholat. Sama dengan hari raya. Hari raya itu juga khutbah Jum'ah dilakukan setelah sholat juga. Sama.
Jadi khutbah Jumat itu macamnya khutbah itu ada 3. Satu, khutbah yang wajib dilakukan sebelum sholat. Ini khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang harus dilakukan setelah sholat. Jadi sholatnya dulu baru khutbah. Ini hari raya dan gerhana. Yang ketiga, boleh di depan, boleh di belakang. Ini sholat istisqa. Jadi ada perbedaan. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa istisqa khutbahnya itu sebelum sesudah sholat agar berbeda dengan Jumat. Wayam bagi ayyafsila bal khutbata ini. Nah, ketika khutbah itu takbirnya diperhatikan. Khutbah pertama takbirnya 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Jadi begitu. Yang pertama 9, yang kedua 7. Biasanya ini bingung-bingungi. Ini yang 9 ini khutbah atau yang sholat? Dari diperhatikan. Kalau khutbahnya 9, kalau sholatnya rakaat pertama adalah 7. Kalau khutbahnya yang kedua adalah 7, kalau sholatnya 5. Nah itu bingung malah jadi 15. Buat sendiri. Wayam bagi ayat silap bal khutbah ini bertakbir. Nah, ketika sedang khutbah, kok dia itu mau bilang hadirin sidang khutbah yang saya muliakan, maka ditambahi Allahu Akbar, hadirin yang saya muliakan. Jadi begitu ya. Misalnya mau menerangkan khutbah hari besar, hari kurban, Allahu Akbar. Kurban merupakan amal yang sunnah dan sangat diperhatikan baginda Nabi. Allahu Akbar, hadirin yang saya muliakan. Jadi gitu. Allah Akbarnya dibaca terus untuk memisahkan antara khutbah. Bahkan khutbah 1 dan kedua itu bacanya juga takbir. Kadang-kadang kalau yang ada itu nggak takbir, tapi malah sholawat. Itu ya baik yang baca sholawat atau surah ikhlas. Kalau Jumat kan surah ikhlas tuh. Kalau Jumat memisahnya pakai surat ikhlas. Nanti ada bab sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat memisahnya pakai surat ikhlas. Kalau hari raya memisahnya pakai takbir. Jadi ketika muadzinnya itu bukan, tapi dia nggak adanya, cuman as-sholah itu aja. Ketika dia itu imam sedang duduk di antara dua khutbah, itu bukan dia baca Allahumma sholli wa sallim, bukan itu, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu. Jadi kalau khutbah Aid itu disunahkan khutbahnya pakai takbir, pemisahnya pakai takbir. Begitu juga dengan hari gerhana ya, sama juga dengan gerhana. Kemudian diperhatikan juga ada penjelasan kalau dalam kitab Iqna itu diterangkan bahwa untuk khutbahnya kusuf gerhana itu untuk istisqa gitu ya. Kalau istisqa itu misalnya istighfar. Kalau istisqa itu istighfar, astagfirullah. Kalau tadi kan takbir kalau ini. Kalau istisqa istighfar karena istisqa kan minta air ya. Minta air itu kan sebaiknya yumdidakum agar dipancarkan oleh Allah air itu banyak istighfar. Jadi beda, ada perbedaan dan ada persamaan. Nanti beliau akan menyebutkannya. Kemudian wa sholatu istisqa'in, salat yang nomor selanjutnya yang ketiga adalah salat istisqa, minta hujan. Yaitu ketika memerlukan air, misalnya nggak ada air sama sekali atau airnya asin ya. Airnya asin pakai pam itu, sedotan itu kok asin. Disedot asin, nah maka itu juga sunnah untuk melakukan istisqa. Kemudian sunnah lagi ketika airnya terlalu sedikit, nggak cukup. Nah, caranya gimana? Sama dengan hari raya, hanya saja dia si khotibnya itu istighfar sebagai pengganti takbir. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi memperbanyak istighfar. Menghadap kiblat ketika berdoa. Setelah khutbah yang kedua, kalau khutbah Jumat kan bacanya doa Allahumma ghfir menghadap jamaah. Tapi kalau untuk istisqa menghadap ke kiblat. Astagfirullah, kemudian dia berdoanya menghadap ke kiblat. Di sini nggak diterangkan, tetapi kalau disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri disebutkan khatib yang melakukan khutbah Jumat, yang melakukan khutbah istisqa
itu sebaiknya dia tahwilur rida, mengalihkan, mengganti posisi sorban dia. Sorban yang sebelah kanan ditaruh dari kiri, sorban yang bawah dijadikan ke atas. Tahwilur rida. Jadi selendangnya ini dialihkan. Supaya apa? Agar kita berharap semoga masa paceklik diganti Allah menjadi musim yang subur, yang enak. Jadi begitu. Wa sholat tarawih, kemudian yang keempat adalah sholat sunat tarawih. Berapa rakaat? 20. Ini berarti NO nih ya. Kalau Muhammadiyah 8. Kalau Rifaiyah enggak jelas. Kadang 10, kadang 12. Tergantung jamaahnya itu, menginginkan yang berapa itu. Itu juga ada dalilnya itu. Kalau yang 8 itu menggunakan hadis. Kalau yang kadang 2, kadang 4 itu takbirnya itu Ibnu Abi Hurairah, nama tabi'in. Kitabnya di Al-Majmu', Imam Nawawi itu memperbolehkan. Ada 2, 4, yang penting genap. Yang penting genap. Itu tergantung, kalau waktu kodoknya dikit ya tarawihnya banyak. Kalau kodoknya banyak ya dikit tarawihnya. Itu madhab apalagi itu ya. Kapan mulainya? Yaitu setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan, sebentar lagi balighna ila Ramadan. Semoga kita sampai ke Ramadan. Ada hadis yang menyebutkan yaitu barang siapa qiyamul lail pada bulan Ramadan, iman niatnya, kemudian mengharap pahala, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan, setiap kali habis 2 rakaat salam, wajib hukumnya. Jadi setiap kali habis 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana ini? Jika ada orang 4 kali rakaat baru salam 1 kali, hukumnya tidak sah. Namun kalau diterangkan dalam kitab Raddul Mukhtar, mazhab Hanafi mengatakan habis 4 rakaat salam sepisan hukumnya sah. Jadi ada itu orang-orang yang sholat tarawihnya 4 rakaat baru salam sepisan 1 kali, itu boleh menurut mazhab Hanafi. Jadi kita jangan terlalu mudah ketika ada orang yang sholatnya 4 rakaat kemudian salam, wah enggak sah. Itu sah menurut mazhab Hanafi. Kalau Syafi'iyah enggak sah itu. Yang enggak boleh itu ketika dia ditanya, "Kamu mazhab siapa?" Enggak tahu lah itu. Enggak tahu mazhabnya itu. Dia malah ikut buat-buat sendiri, itu yang enggak boleh itu. Haramnya karena dia enggak mau ngaji itu. Kemudian lam bi khilafi sunnati dzuri wal asri wad duha wal witr, berbeda halnya kalau orang sholat zuhur itu boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat langsung salam boleh. Duha juga begitu, witir juga begitu. Sekarang niatnya bagaimana? Niatnya 1 niat tarawih, 2 qiyam Ramadan. Cara melakukannya waktunya di malam, di awal-awal waktu. Habis isya langsung, itu lebih utama ketimbang tidur dulu baru sholat tarawih. Nanti malah tidurnya kebablasan nanti. Sholatnya dalam mimpi. Berbeda halnya menurut Imam Al-Halimi. Kalau Al-Halimi mengatakan itu ba'da tidur, ya tidur dulu baru sholat. Wasumiyat tarawih li'annahum kanu yastarihun lituli qiyamihim. Pertanyaannya, kenapa dinamakan tarawih? Jawabannya, karena para sahabat dulu itu beristirahat, atau para umat manusia itu setiap kali habis 2 salam, ya habis 2 salam jadi 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Kalau tradisi yang ada setiap habis 4 rakaat, Al-Badru Muhammad Muhammad sallu sunnatal jama'atan rahimakumullah. Itu biasanya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa 20? Jawabannya, karena rotibah yang muakkadah itu kan 10. Tadi kan ada sholat sunnah rotibah dan ada yang rotibah yang muakkad dan yang muakkad. Yang muakkad kan 10, qabliyah subuh, terus qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Asar enggak ada muakkad. Nah kan 10. Ini kan di luar Ramadan. Lah kalau Ramadan itu ya ditingkatkan lagi lah, karena Ramadan itu waktu untuk bersemangat. Ya, maka ditingkatkan. Jadinya 20, maka jumlahnya adalah 20. Bagaimana sekarang? Wa takriru qul huwallahu ahad salasan. Bagaimana hukumnya mengulang-ulang qul ahad? Jadi setiap rakaat qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad 3. Alasannya konon katanya bahwa qul huwallahu ahad 1 kali adalah sepertiganya Quran. Kalau 3 kali Quran hatam, maka dia diulang-ulang terus qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu bid'ah yang tidak baik. Kenapa? Karena menyebabkan orang tidak mau mengamalkan sunnah yang lain. Padahal surah yang dalam Quran itu enggak hanya qul huwallahu ahad. Surah dalam Quran itu banyak, 114 kok. Jadi kulhu semua itu. Ini enggak baik ini. Kalau bisa itu yang imami hafid ya.
Bagaimana kalau nggak hafid? Ya wawu saja yang hafid Pak. Gitu. Jadi setidaknya dia harus surah yang banyak. Itu kalau ingin mendapatkan keutamaan. Wa yusanu tahajud ijma'an. Selesai. Sekarang membicarakan sholat yang tidak disunahkan jamaah, tapi yang penting sholat sunnah. Satu, tahajud namanya. Ini menurut ulama harus dilakukan setelah tidur. Dalilnya di antara malam hari maka bertahajudlah sebagai kesunahan untukmu. Bahkan ada banyak hadis tentang hal ini. Bagaimana kalau orang sudah terbiasa tahajud lalu meninggalkan? Makruh hukumnya kalau nggak ada darurat. Kemudian sebaiknya itu orang di sholat malam hari itu berusaha untuk tidur dulu baru bangun. Malam hari sholat sehabis tidur 2 rakaat, minimal 2 rakaat, karena ini sangat utama sekali. Bagaimana batasannya? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan berapa. Ada yang mengatakan ya tetap dibatasi berapa? 12 rakaat. Nah, sebaiknya ketika tahajud memperbanyak doa, ya, banyak istighfar. Waktunya kapan? Di tengah hari yang akhir itu lebih baik, jadi jam 1 sampai jam 4 itu bagus, itu waktu-waktu itu bagus. Kemudian yang paling bagus lagi waktu suhur, yaitu jam 3 sampai jam 4-an lah ya. Itu bagus sekali itu. Makanya orang-orang yang jaga lilin itu biasanya malam-malam itu. Kemudian apa dasarnya? Dasarnya itu firman Allah, pada waktu suhur sebaiknya mereka itu beristighfar. Nah, wa ayyukidu man yatma' fi tahajjudi. Bagi orang yang sudah bangun malam sebaiknya membangunkan teman-teman yang ingin tahajud. Jadi kalau temannya pesen, nanti saya bangunin ya, bangun, dibangunin. Itu bagus itu. Wa yudabu qada'un nafil muaqqat. Sekarang bagaimana hukumnya mengqadha salat? Ditafsir. Kalau memang ada batasan waktu, misalnya sholat hari raya, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, maka hukumnya sunnah diqadha. Sedangkan kalau sholat sunnahnya tidak ada waktunya, tapi dikarenakan ada sebab, misalnya gerhana karena matahari gerhana, atau tahiyatul masjid karena masuk masjid, atau sunnah wudhu sehabis wudhu, maka tidak disunahkan untuk mengqadha. Memang kalau hal-hal itu tadi sudah menjadi kebiasaan dia, meskipun berupa sunnah mutlak, tiba-tiba tidak dia lakukan, maka disunahkan untuk mengqadha meskipun tidak ada batasan waktunya. Begitu juga dengan tidak sholat, dengan selain sholat. Misalnya orang biasa wirid Allah setiap hari itu 100 kali, tiba-tiba lupa, maka disunahkan untuk mengqadha Allah 100 kali juga. Wala haslul nafli al mutlaq. Tidak ada batasan berapa sholat sunnah mutlak itu. Silahkan mau berapapun, bahkan dia hanya 1 rakaat dengan 1 tahiyat dan salam itu juga nggak apa-apa. Tidak makruh kok. Witir 1 rakaat nggak apa-apa. 1 rakaat nggak apa-apa. Fa inna wa fawqa rakaatin. Bagaimana jika niatnya dia itu lebih 1 rakaat? Maka jawabannya dia boleh tahiyat di setiap 2 rakaat. Andaikan dia itu sholatnya 3 atau 4 atau lebih, maka dia boleh tahiyat di 2 rakaat, 4 rakaatnya. Kalau dia itu di tengah-tengah sholat ada niat tertentu, misalnya aku inginnya sholatnya 4 rakaat, maka jawabannya silahkan dia 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 2 rakaat juga boleh, silahkan. Asalkan sebelum melakukan dia niat dulu. Artinya dia niatnya kan ketika takbiratul ihram kan, saya niat nafil mutlak 4 rakaat. Tiba-tiba sebelum 4 rakaat dia niat. Sebelum kenyataan 4 rakaat dia niat. Enggak jadi 2 rakaat aja, boleh. Tapi kalau sesudah 4 rakaat dan baru dia bilang 2 rakaat aja lah. Udah 4 rakaat kok, 2 rakaat. Ya enggak boleh. Jadi sebelumnya. Kalau tidak seperti itu maka batal sholatnya. Kalau sudah 4 rakaat niatnya kok malah jadi 2, ya batal sholatnya. Artinya apabila ada seseorang itu dalam satu kasus, falau nawa rakaataini, jika ada orang niat takbiratul ihram niatnya 2 rakaat, tiba-tiba lupa dia rakaat yang ketiga malah berdiri untuk rakaat yang ketiga, lalu dia ingat, loh kok malah saya berdiri? Jawabannya wajib duduk, dia wajib untuk duduk. Kemudian setelah duduk baru dia menambahi boleh tanpa ini ya, tanpa salam ya, nggak usah salam nggak apa-apa, yang penting tahiyat dulu baru dia menambahi. Setelah itu nanti dia boleh sujud sahwi di akhir sholatnya. Wa ilam yasa kok ada wa tasyahada. Kalau memang dia nggak mau nambah ya duduk aja terus tahiyat terus salam. Sujud sahwi nggak? Ya sujud sahwi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian wa yusanul mutanafil lailan au naharan ayusallim min kulli rakaatain. Bagi orang yang sholat sunnah malam hari atau siang hari sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jangan 4 rakaat. Karena ada hadis yang mengatakan sholat malam 2-2. Ada riwayat lain yang sahih sholat siang juga. Wala fil majmu',
menurut Imam Majmu' lebih baik berdiri yang lama banget ketimbang rakaatnya banyak sekali. Lebih baik berdirinya yang lama. Beliau juga bilang dalam Majmu' bahwa sholat yang paling utama, sholat sunnah adalah satu, hari raya kurban, kemudian hari raya Idul Fitri, kemudian hari gerhana matahari, kemudian gerhana rembulan, sholat istisqa, sholat witir, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang lain, semuanya sama, kemudian sholat tarawih, sholat duha, 2 rakaat tawaf, tahiyatul masjid, ihram, kemudian baru yang wudu terakhir. Faidatun, amma sholatul ma'rufatul lailatul raghaib, adapun sholat yang terkenal dengan lailatul raghaib biasa dilakukan pada saat nuzul Quran atau tadi 27 Rajab tadi, atau sholat nisfu Sya'ban seperti kemarin, atau sholat Asyura, maka itu hukumnya bid'ah. Hadisnya semua palsu. Menurut guru kami ada lagi yang lebih jelek, yaitu namanya sholat di hari Jumat yang terakhir. Sholatnya itu dilakukan setelah Jumatan. Kata mereka yang melakukan, barang siapa melakukan sholat itu akan dilebur seluruh dosa selama setahun atau seumur hidupnya. Maka hukumnya itu haram, itu buat sendiri itu. Sholat seperti apa kok kayak gitu, nggak diperbolehkan. Namun dalam kitab Hawasi Asy-Syarwani disebutkan bahwa janganlah menghina para ulama maupun sufistik seperti Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang mengatakan sholat disunahkan, sholat nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Tetapi sebaiknya kita mengatakan mereka adalah niatnya sholat sunnah mutlak, kemudian doa untuk nisfu Sya'ban dan lain sebagainya, sehingga tetap sholatnya sah hukumnya. Jadi kita arahkan orang-orang untuk tetap melakukan sholat itu, kemudian dia niatnya mutlak. Jadi usul sunnah mutlak lillahi ta'ala Allahu akbar kan boleh, daripada dilarang itu. Kalau orang itu kan sudah menjadi kebiasaan ya, sukanya kan yang rame-rame ibadah-ibadah yang agak sunnah-sunnah itu kan suka mereka. Kalau itu dilarang, jenis manusia tabiatnya seperti itu, kumpul-kumpul. Kalau dilarang malah kayuban nanti, malah konser. Biarin aja lah, biarin aja. Faslun fi sholatil jamaah. Kemudian pasal menerangkan sholat jamaah. Sholat jamaah ini disyariatkan di Madinah, minimal jamaah imam makmum. Untuk sholat Jumat itu diwajibkan untuk berjamaah. Kemudian selanjutnya disunahkan di subuhnya Jumat, lalu sholat subuh, sholat isya, sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, itu yang utama. Jadi ada urut-urutannya. Sholat jamaah untuk sholat fardu itu sunnah muakkadah. Kalau Jumat wajib fardu ain. Ada hadis sahih yang berbunyi sholat jamaah lebih utama ketimbang sholat sendirian, selisihnya 27 derajat. Di riwayat lain ada mengatakan 25. Kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram mengatakan untuk riwayat yang mengatakan 27 ini diarahkan pada sholat jamaah yang ada jahrnya, misalnya maghrib, isya dan subuh. Sedangkan kalau yang 25 itu diarahkan untuk yang sir, yaitu zuhur dan asar. Apa sih bedanya? Bedanya dua. Apa itu? Satu jahr keras itu, yang kedua amin. Amin kan keras juga. Amin. Nah ketika zuhur kan nggak ada amin yang keras. Nah karena ada dua perbedaan amin dan baca keras itu, maka yang jahr 27, yang sir 25. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok sampai ada 27 itu segala? Jawabannya, karena dalam jamaah itu ada faidah-faidah yang mencapai 27 lah kira-kira. Seperti jahr, membaca amin, mutabaah kepada imam, kemudian takhir, menunda dari imam, kemudian ada lagi fadilatus shaf, kemudian ada fadilatus taharrum. Itu kurang lebih kalau di total 27 derajat gitu, atau 27 bilangannya. Sekarang wa kharaja bil ada al qada. Tadi kan dikatakan ya, disunahkannya itu kalau memang ada, disunahkan jamaah. Kalau qada gimana? Kalau qada enggak perlu jamaah, kecuali qadanya imam dan makmum sama. Jadi imam dan makmum sama-sama qada duhur, maka sholatnya sunnah berjamaah. Sedangkan kalau imamnya qada, makmumnya ada, imamnya qada, kok sama? Imamnya qada, makmumnya ada, makmumnya qada, imamnya ada, maka hukumnya khilaful aula. Atau imamnya sunnah, makmumnya fardu, imamnya fardu, makmumnya sunnah, maka khilaful aula. Atau dibalik. Bagaimana kalau tarawih makmum, tarawih imam witir, makruh khilaful aula, enggak baik. Abil maktubah al mandurah wan nafilah.
Sedangkan sholat sunnah nggak perlu jamaah kecuali tadi yang disebutkan sholat sunnah yang disunahkan jamaah tadi. Tapi kalau andaikan dia tetap jamaah, duha jamaah misalnya, atau tahajud jamaah, atau qobliyah ba'diyah jamaah, ya nggak apa-apa lah, nggak makruh ini ya. Ini yang biasanya orang bilang sampai makruh tuh enggak ya, wala tukruhu, nggak makruh. Qala Nawawi wal asah anha fardhu kifayatin. Menurut Imam Nawawi, kaul Mu'tamad mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardhu kifayah bagi orang laki-laki yang balik-balik daplok-daplok itu, merdeka-merdeka itu, cap pondok itu semuanya fardhu kifayah itu. Bahkan ada yang mengatakan sampai fardhu ain. Batasannya dikatakan fardhu kifayah kapan? Yaitu sekira orang itu disebut, oh ada orang jamaah, gitu aja. Oh ada orang jamaah. Tapi kalau jamaah cuma dua, nggak ada yang tahu, nggak ada azannya, nggak ada iqomahnya sekalian, nggak ada wiridan, nggak ada pujian juga. Nah, itu belum mencukupi itu. Harus yang sekira orang bilang tadi udah jamaah kok, nanti gitu. Jadi batasannya itu kira-kira orang bilang tadi udah jamaah, udah ada jamaah tadi. Tapi kalau cuma dua orang, udah jamaah belum? Udah Pak, cuma dua orang. Belum itu. Karena belum dianggap, masih terlalu sedikit. Kemudian yukrahu wala yata'akkadu anu debu lin nisa. Ya, wanita itu memang sebaiknya berjamaah, tapi modelnya atau tapi kekuatannya beda. Kalau laki-laki sangat sunnah, kalau wanita ya sunnah lah, tapi nggak sangat gitu. Oleh karena itu bagi laki-laki makruh meninggalkan jamaah. Kalau perempuan ya nggak makruh. Tapi kebalik ya, kalau di Pondok Putra itu malah wajib jamaah cuman asar, maghrib dan subuh. Kalau putri wajib jamaah semua. Maksudnya dibalik, putra wajib semuanya. Putri tadi maghrib, subuh dan apa tadi? Asar. Maksudnya kan gitu, kebalik nanti. Tapi putra malah gak wajib semua. Parah lagi. Gimana itu? Fardhu ain itu loh, madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal loh. Enggak boleh itu. Naam, in wujidat fi baiti faqat fa afdal. Sedangkan sekarang ada pertanyaan, lebih baik mana? Jamaah di masjid atau di rumah aja? Jawabannya lebih baik di masjid. Jangan di kamar, jangan di pondok, jangan di rumah saja. Lebih baik ke masjid. Bahkan ada hadis yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid enggak sah sholatnya kecuali di masjid. Ada yang sampai seperti itu. Tapi menurut kaul Syekh Syafi'iyah mengatakan itulah sholata kamilah. Maksudnya sholatnya enggak sempurna gitu aja, tapi tetap sah. Nah, sekarang pertanyaannya, sebaiknya di masjid atau di rumah? Memandang di rumah itu ada jamaah, di masjid enggak ada. Kalau jamaah sendiri, kalau di masjid sendirian. Kalau di rumah berjamaah. Lebih baik di mana? Lebih baik di rumah aja. Fakadalau kana fi aksar minna. Sekarang kalau di masjid jamaahnya cuma 2 orang, kalau di rumah sampai 10 orang. Lebih baik di mana? Di rumah. Enggak usah perlu di masjid. Ini menurut Al-Adhroi dan yang lain. Namun menurut guru kami, ya tetap di masjid. Nanti kalau seperti itu semua, masjidnya kosong. Orang itu pada suka bangun masjid kayak bangun katil itu. Katil tahu kan ya? Apa bahasanya itu? Randa. Nah itu biasanya itu kalau bangun masjid seperti itu. Maksudnya apa? Mau membuat, disuruh iuran membuat mau, tapi disuruh nempatin nggak mau. Katil wis dadi, monggo niki katil mau dadi nek dijajal monggo. Nggak ada yang mau. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian perlu diketahui kembali bahwa walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid wal khudur kharijahu kutima fima yadhar. Bagaimana kalau ada orang bilang, saya itu Pak, kalau sholatnya di masjid itu nggak bisa khusyuk. Kalau di rumah bisa khusyuk. Gimana ini? Ya udah, khusyuknya dulu yang didahulukan. Jadi lebih baik dia sholat di rumah tapi khusyuk tadi. Khusyuk apa? Kemudian keutamaan, alasannya apa? Karena keutamaan yang berkaitan dengan ibadah yaitu khusyuk itu lebih utama dibanding dengan keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya atau zamannya ibadah. Sedangkan keutamaan yang berkaitan dengan zaman itu lebih utama dibanding keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya ibadah. Wa tusannu i'adatul maktubah. Kemudian orang yang sudah sholat fardu kok dijak lagi jamaah, ayo sholat fardu lagi, ayo sunnah hukumnya. Tapi ada syaratnya. 1, masih dalam waktu sholat. Yang kedua, jangan sampai dia mengulangi lebih 1 kali. Jadi dari sholat duhur sendirian, ada jamaah dijak lagi ayo, ada lagi dijak lagi ayo, 3 kali lebih itu nggak boleh, kecuali menurut pendapatnya Abi Hasan Al-Bakri. Walau suliat al-ula jamaah ma'a akhar walau wahid imaman kana au ma'man fil ula istaniyah biniyati fardin. Sekarang ada permasalahan. Orang ini sholat fardu duhur pertama kali jam 12 bersama dengan orang lain berjamaah.
statusnya dia imam atau makmum. Kemudian dia sholat lagi dengan niat fardu, ya, dengan niat fardu. Maka caranya bagaimana ini? Maka caranya adalah dia niat mengulangi sholat fardu. Misalnya menurut Imam Haromen niatnya duhur, niatnya asar. Nggak perlu mengatakan niat fardu asar, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak perlu ini dikuatkan oleh Nawawi dalam kitab Raudhah. Namun kalau ulama-ulama yang lain mengatakan tetap wajib menyinggung niat fardu. Jadi ada perselisihan ulama, orang sudah sholat zuhur jamaah, terus jamaah lagi. Ini statusnya jamaah yang kedua, fardu zuhur yang kedua. Ini perlu niat zuhur fardu nggak? Maka jawabannya ada ulama yang mengatakan wajib. Ini yang dikuatkan banyak ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak wajib, cukup mengatakan usolli zuhur itu aja. Ini yang dikuatkan oleh Nawawi dalam kitab Raudhah. Sekarang pertanyaan, walau bana fasadul ula lam tujzihu, bagaimana jika ada orang sholat fardu zuhur yang pertama sendirian, terus yang kedua berjamaah. Ini tiba-tiba sholat yang pertama nggak sah, ternyata yang pertama ada najisnya, dia nggak tahu. Sekarang pertanyaannya, sholat yang kedua yang diniati sholat i'adah tadi mencukupi nggak untuk menambal yang sholat pertama, untuk menggantikan posisi sholat pertama? Jawabannya tidak cukup selama tidak diniati fardu. Tapi kalau diniati fardu cukup. Jadi untuk amannya ya niat fardu aja. Usolli fardhu dhuhri jamaah. Allahu akbar, itu aja. Meskipun dia habis sholat fardu zuhur yang satu lagi. Jadi untuk amannya silahkan diniati fardu. Namun menurut Syekh Zakaria Al-Ansori mengikuti Al-Ghazali mengatakan hukumnya sholat yang kedua meskipun tidak ada niat fardu tetap bisa menggantikan sholat yang pertama. Wahya bijam'in kasir afdal. Jamaah itu lebih utamanya bersama dengan orang yang banyak. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Wa makana aksar fa huwa ahabbu ilallah. Hadisnya apapun yang jumlahnya lebih banyak maka itu lebih disunnahkan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok cilik karo pondok gede, sunnah sing pondok gede karena muridnya banyak. Pondok papat murid. Sing telu turu siji nguyah. Makro itu pondok seperti itu. Tutup aja. Ganti darul ayam. Ngoni pitik sewu. Kemudian illa linawi bid'ati imami ayil kasir, kecuali nah ini ada kaitannya, imamnya statusnya itu tidak orang baik. Apa contohnya? Imamnya itu Rafidhah, Syiah, atau imamnya itu fasik. Meskipun dicurigai, ini tercurigai fasik, tersangka fasik, pernah dihukum, pernah dipenjara, fasik namanya, nggak boleh dijadikan sebagai imam. Lebih baik sendirian sholatnya, lebih baik sholatnya bersama dengan orang yang sedikit ketimbang orang banyak tapi jamaah imamnya adalah fasik. Ini akan diperhatikan, lebih baik sendirian aja. Mufaraqah, saya tadi mufaraqah. Ngapain? Ini yang dikatakan guru kami mengikuti Syekh Zakaria Al-Ansori. Sekalian kalau kita nggak tahu nggak masalah. Wa kadza law kana la ya'taqid wujuba ba'dil arkan aw syurut wa in ata biha li'annahu yaqsidu biha an-nafiyah wa huwa mubtilun 'indana. Menurut guru kami, apabila, dan kami setuju dengan ini, apabila seseorang itu imamnya mempunyai keyakinan bahwa ada beberapa rukun yang tidak rukun. Misalnya menurut Abu Hanifah itu basmalah tidak termasuk ayat. Meskipun dia membaca bismillah, maka tidak baik kita berjamaah dengan dia. Biarlah dia seperti itu. Tapi kalau kita berjamaah tetap diperbolehkan. Au qaulil qalil bi masjidin mutayaqqan hilli ardi. Atau ketika ada pertanyaan, lebih baik jamaah di masjid A atau B, memandang masjid A masih membingungkan statusnya. Ini dari bantuan pemerintah atau dari uang pribadi jamaah atau dari proposal. Sementara yang satu masjidnya jelas, ini dari uang halal pribadi, hasil tani, hasil bumi.
maka sebaiknya berjamaah yang di hasil bumi tadi, yang meskipun sedikit nggak apa-apa. Atau dikhawatirkan au ta'atuli masjidin qarib au ba'id minha, atau dia khawatir ada dua pilihan, masjid A atau B ya. Masjid A jamaahnya banyak sekali, imam makmumnya banyak sekali, sedangkan masjid B orangnya sedikit. Tetapi kalau dia nanti berjamaah di masjid A, masjid B nggak ada orang. Kenapa? Karena imamnya dia di masjid B. Atau dia tidak imam, tapi dia sebagai donatur di masjid B, yang jika dia kok pindah ke masjid A, masjid B tutup, maka sebaiknya dia tetap di masjid B. Ini yang konon katanya dulu. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau memilih madhabnya Syafi'iyah. Tetapi ketika mimpi beliau melihat Rasulullah SAW dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad mengadukan, ya Rasul, lihat ini cucumu ya Rasul. Kenapa Ahmad? Dia berpindah ke madhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kenapa? Kalau dia masih seperti itu, sementara dia adalah qutbur rabbani, maka nanti orang-orang semuanya berpindah ke Syafi'iyah dan madhabku hilang. Saya minta syafaat kepadamu ya Rasul, tolong agar orang ini masih mau dengan madhabku. Kemudian Rasulullah bilang, Abdul Qadir ini diceritakan dalam Tahfidul Khatir di Qissati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Rasulullah bilang, Abdul Qadir, saya minta tolong pegangi madhabnya Ahmad bin Hanbal. Kalau ingin Syafi'i ya boleh, tapi tetap Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau Hanbaliyan Syafi'iyyan. Madhabnya dua, ya madhab Hanbali, ya madhab Syafi'i. Karena takut kalau nanti pergi tutup Hanbali. Sama dengan ini, orang ini jamaahnya kalau di A, nanti B nggak ada yang mau, karena dia yang donaturnya. Semuanya malah ke B, ke A semua. B tutup, masjid tertutup, masjid malah nggak boleh. Faqalil jami fi dzalik afdal min kasirihi, ya. Maka meskipun sedikit jamaahnya tetap lebih utama. Bal bahasa ba'dhum anal infirada bil muta'attil an sholafi bi waibati afdal. Bahkan menurut sebagian ulama mengatakan lebih baik berjamaah di masjid, lebih baik sholat sendirian di masjid B tadi. Jika memang dia kok jamaah pindah ke masjid A, nanti masjid B kosong, maka lebih baik dia sholat di masjid B, meskipun sendirian. Tapi menurut kami itu keterlaluan. Bagaimanapun juga, jangan terlalu memperberatkan masjid lah ya. Masa alasan partai sampai seperti itu? Kalau memang nggak ada orangnya, ya pindah. Gimana lagi? Kalau nggak ada orang, ya pindah. Keluar, mencari masjid yang banyak orangnya, gitu-gitu ya. Ini kalau pondok seperti ini ya tutup temenan yang cicek ini ya. Daripada pondok masih siji dhewean, mending pindah di pondoknya akeh. Hancur itu. Ini perlu ditutupi takbir seperti ini. Oh, tidak ada no. Kemudian disebutkan kembali, yaitu kesunahan berikutnya mengatakan, walau kana imamul qalil aula bil imam alinawi ilman kalau khuduru indahu aula. Apabila orang di masjid A jamaahnya banyak tapi imamnya bodoh, sementara di masjid B jamaahnya dikit tapi imamnya alim, pandai ilmu fikihnya, maka lebih baik di masjid B yang imamnya alim. Meskipun pondoknya besar tapi kiainya kurang alim, sedangkan pondoknya kecil kiainya alim, lebih baik di pondok kecil kiainya alim. Kalau ini agak cocok dikit ini, perlu disebarkan takbirnya ini. Jadi begitu, lebih baik yang meskipun jamaahnya sedikit tapi imamnya yang banyak. Syukur-syukur imamnya alim, jamaahnya banyak. Alhamdulillah wasyukru. Kemudian disebutkan kembali bahwa walau ta'arudul khusyuk wal jamaah fahiya aula kama atabaku alaih. Sekarang ada pertanyaan, kalau saya jamaah itu terlalu banyak orang sehingga nggak bisa khusyuk, kalau saya sendiri di kamar itu bisa khusyuk, ini gimana, ini sebaiknya saya jamaah atau khusyuk? Jawabannya jamaah. Apa alasan khusyuk dari tadi? Kalau memang masjid khusyuk, masjid nggak khusyuk, di rumah khusyuk, ya udah rumah nggak apa-apa, soalnya masjid dan rumah. Tapi kalau sudah jamaah ini kaitannya dengan datul ibadah semua. Jamaah ya datul ibadah, khusyuk ya datul ibadah. Menangkan jamaahnya. Kenapa? Karena jamaah fardu kifayah menurut satu pendapat, sedangkan khusyuk hanya sunnah. Namun
ada keterangan dalam karya dan menurut Syekh Hasan Al-Bakri dalam karya Al-Kabir mengatakan bahwa sebaiknya khusyuk, nggak usah jamaah. Kata guru kami, ya saya setuju, tapi ada catatan. Kalau memang dia itu tidak bisa khusyuk sama sekali. Kata guru kami, infata fi jami'iyah maksudnya tidak bisa khusyuk sama sekali ketika sholat. Jadi kata guru kami, kalau memang dia nggak bisa khusyuk sama sekali ketika sholat, ya lebih baik dia sendirian asalkan khusyuk. Ketimbang jamaah tapi khusyuk. Ini gitu ya. Walau ta'arodo wa ifta'u ibni Abdis Salam. Sekarang menanggapi fatwanya ibni Abdis Salam. Ibni Abdis Salam mengatakan khusyuk mutlak hukumnya sunnah dibanding jamaah. Lebih baik sendirian tapi khusyuk ketimbang jamaah nggak khusyuk. Jawabannya, ya saya setuju, tapi itu menurut pendapat yang mengatakan jamaah sunnah. Kalau jamaah itu fardu kifayah, ya tetap baik yang fardu kifayah. Walau ta'aradu fadilatu sama'il Qur'an mal imam maqilatil jamaah wa adamu sama'i ma'akaswatiyah kal awal afdol. Sekarang ada pertentangan masalah. Yang di masjid A, imamnya itu membaca Quran merdu banget sehingga para makmum bisa menghayati dan mentadaburi dengan baik dan benar. Sementara di masjid B, jamaahnya itu banyak banget. Tadi yang di A imamnya bagus tapi sedikit. Sedangkan yang di B jamaahnya banyak banget, tetapi dia itu bacanya semrawut, nggak enak didengarkan. Nggak enak. Gimana ini? Maka jawabannya lebih baik imamnya suara merdu dan enak bisa menghayati meskipun jamaahnya sedikit ketimbang jamaah banyak tapi imamnya semrawut tadi. Wayajuzu limun faridin ayan wiyat tidak bi imamin asna'a sholatihi wa in ikhtalafat rakaatuhuma. Sekarang bagi orang yang sholat sendirian, di tengah-tengah sholatnya dia melihat ada orang menjadi imam lalu dia ikut, ini bagaimana hukumnya? Maka diperbolehkan berjamaah, tetapi makruh. Ya ini yang perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang santri itu yang biasanya, kalau saya yang sholat artinya nggak tahu kalau yang lain, itu sehabis berjamaah dengan imam, imamnya berdiri, dia langsung mundur ke belakang ikut dengan saya. Makruh itu, nggak baik itu. Ngapain sih sholat sendirian? Ngajak-ngajak orang. Udah, kan kita udah jamaah tadi udah jamaah. Nah itu sudah habis waktunya, imamnya salah. Ya udah terusin sendiri-sendiri. Nggak usah ikut di belakang. Apa sih? Nanti kan dia ya. Sholat sendiri aja. Makruh hukumnya, nggak baik. Kecuali si makmum keluar jamaah itu karena imamnya hadas. Beda lagi, kalau imam batal sholatnya, kan dia sendirian, baru dia boleh untuk berjamaah, hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak seperti itu, hukumnya makruh. Fala yukrahu lahu ad-dukhul fi jama'atin ukhra. Maka dia nggak makruh kalau masuk lagi. Fa idza qatada fil asna lazimahu muwafaqatul imam. Summa in faragha awalan atamma kamasbuk wa illa fantidaruhu afdal. Sekarang jika ada makmum berjamaah di tengah-tengah sholatnya, dia dapat 2 rakaat, si imam dapat 3 rakaat, kemudian imamnya salam, dia masih kurang 1, maka sempurnakan jamaahnya sama dengan sholat imam makmum masbuk. Sekarang dibalik, imamnya baru dapat 1 rakaat, si makmum sudah dapat 3. Ini bagaimana kasusnya? Jadi ketika dia dapat 3 rakaat, melihat ada orang datang, dia berjamaah dengan orang datang tadi. Baru dapat 1, dia dapat 3. Sekarang gimana? Jawabannya adalah tunggu sampai si imam selesai. Menunggunya di mana? Menunggunya di sini nggak disebutkan ya. Menunggunya di rukun tawil, jangan di rukun qasir. Menunggunya di rukun tawil, misalnya pada saat tahiyat atau duduk di sujud yang lama menunggu si imam sampai selesai. Atau rukuk yang baik itu di tahiyatnya sendiri ya. Tahiyat nggak usah mufarokoh, biarkan imam berdiri sendiri, kita niat menunggu, tapi menunggunya di tahiyat sampai imam ikut tahiyat kepada kita, sampai imam tahiyat seperti kita, ya bukan ikut ya, sampai imamnya tahiyat seperti kita tadi. Wa tajuzul mufarokoh bila udrin ma'al karoha. Kalau dia tadi sudah masuk, imamnya berdiri, dia menunggu, seharusnya menunggu, tapi dia mufarokoh gimana? Jawabannya makruh. Ya, makruh. Begitu juga mufarokoh itu hukumnya makruh kalau tidak ada udzur. Orang udah jamaah kok malah saya nggak jadi ya. Padahal imamnya ya beres-beres saja, imamnya ya baik, makannya juga nasi. Tapi si makmum malah keluar dari jamaah. Alasannya, imamnya seperti itu. Saya nggak mau. Kalau yang lain mau.
Tapi kalau itu nggak mau, yang lain maju, nggak mau lagi, maka makruh. Orang seperti itu makruh itu. Nggak baik, itu nggak baik orang seperti itu. Andai kan diganti imamnya pasti seperti itu lagi. Dulu tuh pernah tuh ada orang datang ke sini matur sama abah, apa orang itu bang, seperti dia itu jadi imam, saya nggak sudi. Nah terus saya itu mufaroqah terus, bahkan sendirian sholatnya. Oh lah kenapa? Dia itu bang, dia itu orang itu kalau sholat mesti dadanya tuh bau-bau, gerak-gerak dadanya, gerak-gerak. Kata dia gitu, apa kok bisa? Lu nggak tahu, gerak-gerak gitu. Oh ya udah, terus beliau mati, imam tadi meninggal dunia, digantikan anaknya yang pertama. Anaknya maju jadi imam, dikomplain lagi, matur lagi ke sini. Apa lagi? Ini anaknya gantian. Ya kemarin bapaknya ubah-ubah gerak-gerak ini dadanya, sekarang gantian anaknya. Anaknya kenapa? Anaknya ganti kakinya yang kakinya yang gerak-gerak, dia dapat terus. Padahal kalau kita melihat takbir kemarin, ketika ada orang gerak-gerak tanpa ikhtiar, itu kan tidak batal ya. Tapi dia ini nggak tahu nih, kan senengnya komplain terus. Gerak-gerak kakinya. Oh ya udah, biarin aja. Biarin gimana? Biarin kok gimana? Ya udah, nggak nerima dia, umat terus, nggak pernah jamaah dia. Sholat di masjid tapi sendirian. Akhirnya si kakak yang pertama meninggal dunia, digantikan kakaknya yang adiknya yang kedua, digantikan adiknya. Cowok juga maju ke depan, dikomplain lagi, sowan lagi ke rumahnya apa? Apalagi, wah ini gantian yang adiknya ini. Kenapa lagi dengan yang adiknya? Jadi imam. Nah terus dia jadi imam. Ini memang nggak gerak-gerak dadanya, nggak gerak-gerak kakinya, tetapi bukannya ini gerak-gerak. Katanya noleh-noleh gitu, gerak-gerak gitu. Kalau ada apa, noleh, cocok, didelok itu, dia nggak nerima itu. Gimana ini? Abah duka akhirnya. Kalau imam yang pertama hanya karena gerak-gerak dada komplain, mufaroqah, munfarid. Yang kedua komplain lagi, mufaroqah, munfarid. Yang ketiga komplain. Andai kan 1000 imam ditaruh di depan, pasti kamu akan mendapatkan celah untuk mengatakan dia itu tidak baik. Kamu yang tidak baik. Out. Keluar. Abah gak seneng karo dalem. Karena apa? Mesti gua nonton tok wae. Karena ini, gitu ya. Dia ternyata setelah diteliti, saya tanya-tanya, dia ingin jadi imam. Oh, itu ternyata rahasianya. Dia ingin jadi imam. Mau jujur nggak berani, gitu. Kalau berani jujur sendirian. Masya Allah. Maka nggak usah ya. Santri-santri nggak usah seperti itulah. Pengen jadi imam ya di rumah sendiri, imamin ibunya ya, anaknya sendiri, istrinya kalau punya. Sampai kemudian summa in faraga awalan atama kalau ila fa intadharu afdal wa tajuzul mufaraqah bila udhrin mal karoha fatafudu fadilatul jamaah wal mufaraqatu bi udhrin kamurakhisi tarki jamaah wa tarki sunnah maksudah kata sun awal war kunut wa surah wa tatwil kal bil makmum dhafun au syughlun la tafawitu fadilataha. Kemudian kalau mufaroqahnya itu ada ulur, misalnya imamnya terlalu lama banget, bacanya itu yang lama-lama, yang panjang-panjang gitu, atau sujudnya panjang sekali, lama sekali, makmumnya sampai 2 kali, kok belum lagi sujud lagi, itu begitu ya. Makmum itu kalau melihat imamnya kok belum sujud lagi, jangan kok, nggak usah sekalian, nggak usah. Kalau memang itu niatnya sekalian, niat sujud yang asli, tapi kalau dia tuh lupa, ya maka wajib untuk kembali lagi. Oh belum ya, sujud lagi. Sampai 2 kali kok masih belum, saking lamanya imam, maka hukumnya tidak makruh keluar dari jamaah. Nggak apa-apa. Ini imamnya ini terlalu lama, ditinggal aja, nggak apa-apa itu. Waqat tajibul mufaraqah, bahkan mufaraqah ada yang wajib. Contohnya, ada sesuatu yang menyebabkan imamnya batal. Makmum tahu imamnya batal, maka si makmum wajib niat mufaraqah, jika tidak sholatnya batal. Ada makmum tahu imamnya kentut tapi imamnya diem aja,